Hai guys, welcome to Cerita Dokter Muda. Jangan mandi malam-malam, nanti bisa kena rematik. Kata-kata itu sering kali diucapkan ketika kita hendak mandi malam. Kalian sendiri pernah dengar nggak kalau mandi malam bisa bikin rematik? Sebenarnya itu mitos atau fakta sih? Terus lebih baik mana antara mandi air hangat dan mandi air dingin? Penasaran dengan jawabannya? Yuk kita simak videonya. Sebelum kita mulai, jangan lupa like, share, komen, dan subscribe channel Cerita Dokter Muda, dan jangan lupa bahagia. Bahaya ya? Nggih. Setahu saya tuh kayak bahaya. Oh bahaya. Ya kalau pulang kerja. Tapi mandi malam. Tapi menurut Mas bahaya ya? Bahaya. Kepaksa ya? Enggak lah, sampai sudah mandi. Sore. Nggak berani saya. Nggak berani. Pernah banyak. Oh gitu ya? Oh pernah. Pernah? Oh ya. Nggih. Apa bayar diparing obat? Nah, dari video tadi bisa kita lihat bahwa respon masyarakat masih bermacam-macam. Ada yang mereka itu terbiasa mandi malam, ada yang mereka itu tidak terbiasa mandi malam. Aku bingung ngomong apa. Ada yang percaya, ada yang nggak percaya. Percaya Bu. Ada yang percaya bahwa mandi malam bisa bikin rematik, ada yang percaya bahwa ada orang yang sering mandi malam dan berpikir bahwa mandi malam itu berbahaya, bisa menyebabkan rematik. Ada yang mereka itu nggak mandi malam karena tahu Sudah mandi sore. karena sudah mandi sore. Nah, pokoknya jawaban masyarakat itu Bermacam-macam lah intinya kan. Nah untuk itu pada kali ini kita akan membahas sebenarnya apakah mandi malam menyebabkan rematik itu mitos atau fakta. Kita akan bahas tuntas di video kali ini. Langsung aja kita mulai videonya. Nah, jadi kan berdasarkan rumor atau fakta yang beredar, yang kita belum tahu ini Fakta atau rumor? fakta atau rumor, bahwa mandi malam itu bisa bikin rematik kan. Nah, sebenarnya kalian udah tahu belum sih rematik sendiri itu apa? Atau kalian hanya sekedar ngomong jangan mandi malam, nanti rematik loh. Nah, sebenarnya tuh kata rematik itu apa sih? Oke, kalau dari ilmu kedokteran, jadi rematik atau dalam kedokteran bisa disebut rheumatoid arthritis. Jadi rematik atau penyakit rheumatoid arthritis itu suatu penyakit peradangan pada sendi yang disebabkan karena proses autoimun. Nah, untuk penyebab mengapa terjadi reaksi autoimun di dalam tubuh ini sendiri tuh belum diketahui secara pasti. Lalu maksud reaksi autoimun itu apa sih sebenarnya? Jadi reaksi autoimun itu merupakan suatu reaksi di mana sistem kekebalan tubuh atau imunitas yang biasa disebut sebagai antibodi yang seharusnya itu hanya menyerang zat-zat asing yang masuk di dalam tubuh, misalnya bakteri, virus, dan sebagainya. Nah, justru menyerang sel-sel atau jaringan tubuh yang sehat. Jadi jaringan tubuh yang sehat itu dianggap sebagai musuh oleh tubuh karena salah persepsi. Jadi antibodi justru menyerang dan merusak zat-zat di dalam tubuh. Dalam konteks rheumatoid arthritis ini, sel antibodi itu menyerang persendian kita, seperti itu. Nah, meskipun penyebab secara pasti yang dapat menyebabkan reaksi autoimun tersebut belum diketahui, tapi beberapa hal dari berbagai penelitian yang memiliki resiko lebih tinggi untuk terkena penyakit rheumatoid arthritis itu diantaranya adalah yang pertama yaitu memang usia. Rheumatoid arthritis dari berbagai penelitian menyebutkan bahwa sering terjadi pada usia dewasa sampai dewasa tua. Yang kedua yaitu terkait jenis kelamin. Dari berbagai penelitian menyebutkan bahwa jenis kelamin wanita memiliki resiko 2-3 kali lebih tinggi untuk terkena rheumatoid arthritis. Hal ini dikaitkan dengan hormonal dan juga beberapa proses fisiologis yang terjadi pada tubuh wanita. Kemudian yang ketiga ada riwayat penyakit pada keluarga yang menderita rheumatoid arthritis. Apabila keluarga kita memiliki penyakit rheumatoid arthritis, maka kita pun juga memiliki resiko lebih besar untuk terkena penyakit rheumatoid arthritis. Yang keempat yaitu
obesitas atau kegemukan. Jadi hal ini disebabkan karena akumulasi lemak yang terlalu banyak di dalam tubuh itu memang menginduksi proses peradangan yang bersifat sistemik, dan hal ini diduga menjadi salah satu pemicu terjadinya reaksi autoimun di dalam tubuh. Dan yang keberapa? Lupa. Yang berikutnya berarti karena paparan asap rokok, entah karena perokok aktif maupun perokok pasif. Hal ini karena asap rokok mengandung zat-zat beracun bagi tubuh yang dapat menyebabkan stres oksidatif di dalam tubuh kita. Apa itu stres oksidatif? Jadi stres oksidatif merupakan suatu kondisi meningkatnya radikal bebas di dalam tubuh. Nah, akumulasi zat-zat radikal bebas di dalam tubuh ini sangatlah berbahaya karena dapat memicu atau menginduksi terjadinya penyakit-penyakit yang sangat mematikan. Salah satu di antaranya yaitu kanker. Selain salah satunya menyebabkan kanker tadi, penumpukan radikal bebas di dalam tubuh ini juga dapat menginduksi terjadinya peradangan di dalam tubuh. Sama halnya seperti yang terjadi pada orang obesitas dengan akumulasi lemak yang banyak. Peradangan di dalam tubuh juga dapat dipicu oleh akumulasi radikal bebas di dalam tubuh. Bayangkan saja apabila orang sudah gendut hobinya merokok, tentunya hal ini akan semakin meningkatkan resiko terjadinya rheumatoid arthritis dalam tubuh seseorang tersebut. Seperti itu. Nah, terus mandi malam ya? Saya belum selesai. Oh iya, oke. Boleh saya teruskan? Silakan. Nah, jadi itu semua hal-hal yang dapat memicu atau meningkatkan resiko dari rheumatoid arthritis. Puas? Tahu kan mandi malamnya di mana? Jadi guys, memang sebenarnya tidak ada hubungan antara Mandi dengan malam. mandi malam dengan kejadian reumatik atau rheumatoid arthritis. Berarti mandi malam nggak apa-apa dong? Kalau kata bapak saya sih nggak boleh. Kenapa? Ya nggak tahu, karena bapak saya mungkin juga ikut kelompok yang Kalau mandi malam bisa reumatik gitu. Pokoknya kayak aku kalau misalkan suka badminton ya, kalau misalnya badminton kan kadang sampai malam gitu kan, terus kan aku masa habis badminton nggak mandi kan nggak enak toh. Udah itu kalau malam terus mandi itu biasanya kena serangan. Padahal aslinya nggak malas mandi. Aslinya nggak malas mandi. Males sih. Kadang sih kalau aku sore gitu ya malas mandi, terus nanti pas malam takut rematik. Ini kan Ali materi. Aku nyekrol dulu nih loh. Seperti biasa. One eternity later. Jadi ternyata mandi malam itu justru dapat meningkatkan kualitas tidur. Nah, hal ini disampaikan melalui suatu jurnal yang berjudul Before Bedtime Passive Body Heating by Warm Shower or Bath to Improve Sleep, a Systematic Review and Meta-Analysis. Jadi pada jurnal ini dijelaskan bahwa mandi malam khususnya menggunakan air hangat 1-2 jam sebelum tidur itu dapat mempercepat onset untuk masuk ke fase tidur. Selain itu juga dapat meningkatkan dari sleep efficiency atau dari kualitas tidurnya itu sendiri. Ketika kita mandi menggunakan air hangat, maka suhu tubuh kita itu otomatis akan meningkat ketika kita mandi. Nah, ketika kita selesai mandi itu secara perlahan temperatur atau suhu tubuh kita itu akan menurun. Nah, penurunan suhu tubuh secara perlahan setelah mandi inilah yang dapat menimbulkan sensasi nyaman dan menginduksi tidur. Oh, berarti boleh saja mandi malam tapi harus pakai air hangat maksudnya? Nah, sebenarnya nggak gitu juga, karena air hangat punya sisi positifnya sendiri dan air dingin pun punya sisi positifnya sendiri ternyata. Terus, apa dong manfaat dari mandi air dingin? Jadi, berdasarkan jurnal yang berjudul The Effect of Cold Showering on Health and Work, a randomized control trial, menyebutkan bahwa mandi air dingin dapat mempercepat proses recovery otot setelah melakukan suatu olahraga atau yang biasa disebut dengan DOMS, Delay Onset Muscle Soreness. Apa itu DOMS? Bisa kalian lihat di video pertama kami. Yang kedua, ternyata Hippocrates yang mana merupakan bapak kedokteran dunia
sering menggunakan terapi air dingin dalam mengobati penyakit-penyakit serius. Bahkan pada jurnal ini disebutkan pula bahwa kondisi dingin itu menjadi salah satu terapi pada penyakit rematik atau rheumatoid arthritis. Nah, jadi kesimpulannya adalah tidak ada hubungan antara kegiatan mandi malam dengan kejadian rematik atau rheumatoid arthritis. Penggunaan air dingin atau air hangat ketika mandi, yang bagus yang mana itu tuh kembali ke kondisi pribadi masing-masing lagi. Kalau misalnya kalian memang merasa tubuh kalian mampu kok mengadaptasi apabila menggunakan air dingin, ya sudah, mandi malam dengan air dingin pun juga nggak masalah selama tubuh kalian bisa menerima kedinginannya itu, kayak gitu kan. Kalau misalnya kalian pengen menggunakan air hangat, ya nggak masalah gitu, semuanya juga nggak masalah, air dingin atau air hangat kayak gitu kan. Tapi yang perlu menjadi catatan bahwa tidak selamanya mandi dengan air hangat itu selalu lebih baik, karena mandi hangat yang terlalu sering itu juga akan berdampak buruk, terutama bagi kulit kita, terutama orang-orang yang memiliki memang kulit tipikal kering seperti itu. Karena mandi dengan menggunakan air hangat secara terus-menerus itu akan menginduksi atau menyebabkan kulit kering. Kemudian apabila kulit kita dalam kondisi kering itu akan menyebabkan gatal, dan apabila gatal refleks kita tuh biasanya digaruk kemudian nanti akan jadi luka nanti akan menyebabkan infeksi, akan berdampak, rentetannya akan semakin banyaklah ke arah yang negatif seperti itu apabila terus-terusan menggunakan air hangat. Nah, juga kalau misalnya air dingin, mandi menggunakan air dingin, terlalu sering menggunakan air dingin juga bisa menyebabkan Kedinginan. ya, kedinginan juga kan gitu guys. Jadi pada intinya terserah kalian mau menggunakan air hangat atau air dingin. Sesuaikan dengan kebutuhan kalian. Kalau kalian misalkan seorang atlet, menggunakan air dingin mungkin bisa jadi pilihan yang lebih baik. Yes, kalau kalian pengen seorang yang insomnia, pengen tidur lebih cepat dengan kualitas tidur yang baik, menggunakan air hangat menjadi pilihan yang lebih tepat. Kalau kalian atlet yang insomnia, jangan. Oke guys, sekian video dari kita. Semoga video dari kita ini bisa memberikan penjelasan yang jelas. Jangan share video kami kalau kalian merasa video kami ini gak bermanfaat. Silahkan share video kami kalau kalian merasa penjelasan kami ini menambah pengetahuan kalian terkait mandi dingin, panas, dan rematik. Bagi kalian yang memiliki saran, kritik, atau komentar, atau mungkin ide-ide mengenai konten apa yang akan kita angkat, silahkan ketik di kolom komentar. Dan jangan lupa follow IG kita di @alfianjusanto. Dan sampai jumpa di video selanjutnya. Bye-bye.